Halo, Halo, kembali kembali lagi lagi di di Ruang ruang Ngobrol, teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol lagi. seperti yang sempat kita janjikan cukup lama. Ya. Udah kapan kita ngomongin ini kan Junji Ito ya? Junji Ito. Junji Ito. Kalau kita akan membahas komik-komik horor. Ya, Junji Ito yang pertama itu yang best of the best sama yang Uzumaki giveaway. Giveaway. Ya. Ada lagi sih Junji Ito, Yon Enmu, tapi kita nggak akan bahas ya, karena terlalu biasa. Saya suka kucing ya, tapi memang komiknya itu nggak begitu banyak yang bisa dibahas. Jadi ya udahlah, nggak usah ngapain. Ya. Paling nanti di review di Twitter aja. Nah, ini adalah kita mulai untuk ngobrolin tentang horor, teman-teman. Komik horor atau yang nuansanya horor lah gitu. Sayangnya nggak ada Nube ya. Nggak ada, aku nggak suka Nube. Oke, teman-teman, ini tuh ya dari Reon. sampai sekarang masih terbit. Volume 7 terakhir ini berapa? 7. Volume 8 mau terbit nih. Udah mau terbit. Mudah-mudahan teman-teman juga baca ini, jadi bisa. Kalau nggak baca ya kita ngobrolin. Ya. Kita obrolin. Apa bagusnya, apa jeleknya, bagaimana pengalaman kita. Dan ini akan jadi pembuka konten-konten komik lokal horor yang gitu. Karena Bagas cukup suka horor. Saya suka sekali horor. Aku tuh suka baca horor, tapi nggak suka nonton film horor. Novel oke lah ya. Novel oke. Nanti mungkin novelnya Mas Weta kita bahas ya. Iya, betul. Yang apa? Journal of Terror. Komiknya juga akan kita bahas karena kita juga ada tentang itu gitu. Tapi kalau film nanti kalau ada yang menanti apa? Pengabdi Setan 2 nanti akan sama saya dan sama Mas Juju. Bukan saya yang, karena saya takut. Oke, langsung ke Shiver. Nah, aku pertama kali dulu ini beli Shiver itu di Mangafest, Mas. Mangafest, oke. Entah lupa tahun berapa, yang jelas yang di JEC. Ya. Karena simply ya, ini masih dalam premis pengen support komik lokal nih. Oke. Nah, beli volume 1 terus dulu tuh belinya urunan sama temen. Oke, patungan ya. Aku beli 1, kamu beli 2, jadi, nanti dia beli 3. Volume yang berbeda. Jadi kita karena kan dia tuh meskipun ada nomornya, tapi dia antologi. Ya. Jadi ini adalah antologi kisah-kisah horor ini di belakangnya ada mangaka-mangakanya, ada komikusnya siapa yang nulis. Makanya kecenderungan kisahnya agak patah. Betul. Kan ya sama kayak film pendek, teman-teman. Jadi kalau film pendek dijadikan antologi ya itu hal-hal yang berbeda, rasanya beda-beda, karena yang ngerjain juga beda-beda gitu. Nah, mungkin nanti perbandingannya akan ada, kita nanti habis ini kita bahas komik horor yang seperti itu juga, tapi rasanya lebih sama. Iya, ada benang merahnya. Kalau Shiver ini benar-benar dari satu cerita ke cerita lain tidak berkesinambungan. Yes. Efek baiknya adalah kita bisa dapat tipe-tipe cerita yang berbeda, tipe gambar yang berbeda, dan rasanya juga beda-beda. Karena kan kalau kita bicara soal horor hantu di Indonesia itu kan macamnya dan tidak cuma hantu, thriller juga. Betul. Di sini ada yang gore juga segala macam. Shiver tuh mengakomodir. Yamato. Kamu jatuh. Kenapa ada yang tidak penting? Penting, astagfirullah. Kita mau mana tadi? Kenapa Shiver mengakomodir berbagai macam genre horor? Seperti ada yang gore, ada yang fokusnya di thriller, ada yang memang hantu Nusantara, ada yang kocak, ada yang horor lucu. Betul. Ada yang horor tapi semacam kayak pembasmi iblis yang punya ilmu segala macam. Ya pendekar tapi ada horor pendekar. Jadi gitu, pertarungan. Memang itu itu upside-nya ya, itu hal yang bagus dari Shiver ya. Kaya ceritanya kaya. Dan ini kan sampai volume 7 nih. Sampai volume 7. Yang Guardian Devil nanti kita bahas, Mas. Yes. Berarti kan bisa dibilang ini cukup laku ya. Peminatnya cukup banyak. Ongoing terus. Dan bacanya itu no brainer. Nggak perlu investasi apa-apa. Jadi taruhlah kita beli langsung volume 8 gitu. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan satu ini kalau mau dibaca per kisah terus kita rehat terus segala macam nggak apa-apa, tapi kalau dibaca langsung juga sangat-sangat mudah untuk dicerna gitu. Jadi menyenangkan lah. Downside-nya adalah kualitas ceritanya tidak semua sama. Betul, ya.
saya memuji dulu ya. Memuji Reon bagaimana mereka mau mengakomodir komikus-komikus pemula untuk menulis di sini. Yes. Karena aku ngelihat juga banyak yang masih kasar dan lain sebagainya. Tapi untuk experience bacanya kadang-kadang jadi naik turun nih. Yeah. Itu downside-nya. Tapi kalau soal ngomongin pendukung industri ini bagus banget. Bagus banget. Kenapa aku selalu beli juga salah satu alasannya adalah itu. Dan komikus yang memang punya ketertarikan dan mampu mewujudkan horor itu kan juga nggak bisa dibilang semuanya bisa gitu. Akhirnya beberapa teman komikus di sini berulang kan. Dia ngerjain di volume berapa lagi, dia ngerjain di volume berapa lagi. Dan secara meskipun dari tadi bilang ada yang naik turun segala macam, tapi itu kan rasa yang kita terima. Tapi secara kualitas segala macam emang udah ya ini proper lah, khasnya Reon lah. Reon punya standar sendiri gitu. Proper turit lah, proper turit. Masalah bagus atau enggak itu masalah berbeda karena orang kan punya preferensi yang masing-masing. Kadang-kadang ini cukup horor nih, ini udah bagus. Menurutku mungkin enggak. Ya, betul sekali. Aku pribadi teman-teman terlepas dari yang Daris bilang tadi, mau itu downside atau upside segala macam, di luar itu aku memang seneng horor. Tapi aku cukup pilih-pilih karena aku nggak suka horor yang demonik, yang berwujud creature gitu tuh aku nggak suka karena kayak apa ya, itu kayak monster aja gitu. Nah aku lebih seneng yang emang makhluk gaib, hantu, apalagi hantu Nusantara, misterinya kental, ada kutukan, santet atau segala macam yang memang secara akal sehat itu nggak bisa dijamah, tapi ada solusi sebenarnya kayak gitu. Nah salah satu yang paling kusuka adalah di sini kalau nggak salah di Shiver 5 ini ada bagian terakhir ada silent jealousy ini tentang boneka ini. Nah ini tuh kenapa aku suka karena ada karakter cowok di sini yang menaruh kecurigaan terhadap sebentar ini kayaknya boneka ini. Nah bonekanya juga paham kalau dicurigai sehingga dia dibunuh sama boneka itu, tapi ada perlawanan. Nah itu yang aku seneng gitu. Aku nggak terlalu senang cerita-cerita khususnya horor karena kita ngobrolin soal horor yang ini ada orang mobilnya, aku nggak tahu itu di yang mana, mobilnya mogok di tengah hutan, dia nyari bahan bakar, ketemu rumah, di rumah itu ternyata ajang pembunuhan, terus dia mati di situ. Ya udah gitu aja gitu. Jadi aku nggak terlalu seneng yang nggak ada perlawanan, nggak ada kecurigaan, karena aku basicnya suka detektif juga kan gitu. Jadi memang dari 1 sampai 7 aku paling suka yang 1 itu, yang lainnya passable buat aku pribadi. Gitu. Tapi kan memang apa namanya Mas ya, namanya horor itu kan banyak ya. Banyak banget. Jadi salah satu tipikal horor yang disebutkan Mas Bagas tadi bagaimana seorang nyasar di satu tempat kemudian itu kan emang template horor banget. Dan itu works. Always works. Yes. Delivernya juga oke. Secara grafis di sini oke banget. Cuman memang buat beberapa orang yang apalagi yang sudah sangat advance sama horor ya, agak terlalu generik. Ya. Itu dia bahasanya, generik. Agak terlalu generik. Makanya Shiver ini jatuhnya adalah sebuah karya yang bukan masterpiece. Iya, tapi secara konsisten bagus banget. Iya, bukan masterpiece. Itu dia. Tapi oke. Jadi kita beli, harganya kan kisaran di berapa? 35 sampai 45 ribu. Yang baru tuh nanti kalau nggak salah 50 ribu kalau nggak 50. Lebih tebal? Nggak tahu ya, tapi kan memang harga kertas naik dan lain sebagainya. Dan terbitnya 1 tahun sekali ya biasanya. 1 tahun sekali nih. Cukup konsisten. Iya. Susah loh. Makanya dan itu patut dipuji dan dalam tanda kutip patut didukung. Betul sekali. Karena itu apa namanya, walaupun bukan sebuah kisah yang masterpiece, tapi kita beli nggak rugi. Nggak rugi dan relate semua. Yang minimal dalam satu buku akan ada yang satu yang ngeklik, satu cerita yang ngeklik. Iya. Ada yang teen lead banget, gitu kan. Ada yang emang dukun-dukunan banget. Jadi benar secara strategi marketing, secara strategi buku ini works karena nyasarnya banyak banget nih. Iya. Kalau yang suka tipe horor seperti ini dikasih dan berbeda-beda. Dan akan selalu ada satu komikus
yang besar untuk yang terlibat mendongkrak nama. Oke, itu memang harus ya. Memang harus. Nah, Riz, kalau ngobrolin soal Shiver sekali lagi ruang ngobrol memang nggak pernah bahas detail ya soal cerita segala macam. Ini kan menarik teman-teman, ini kan tentang Reonnya sendiri kan. Reon udah bertahun-tahun ada eksis, terus kemudian secara bertahun-tahun juga mereka mewujudkan ini secara konsisten gitu kan, dan itu juga jelas nggak mudah. Dari kacamatamu sebagai pembaca dan kolektor komik, komik apapun itu, secara marketing ini menjangkau banyak orang nggak sih? Maksudnya belum. Nah, itu kan bisa jadi kemampuan atau memang keadaan aja yang keadaan. Nah, karena ya kita belum rilis kontennya ya. Kita belum rilis konten soal industri komik itu. Bagaimana ya keadaan komik, keadaan kolektor di Indonesia kan masih bandwagon ya, ini bagus dan belum, marketnya itu belum terbentuk secara Jadi menurutku Shiver ini masih punya potensi untuk jadi lebih laris, bukan lebih bagus, lebih laris. Makanya butuh didukung ya. Makanya butuh didukung, itu dia. Makanya kenapa aku bilang belum? Karena memang jangkauan Reon bagaimanapun hanya sebatas jangkauan sosmednya Reon. Oke. Jadi dan itu pun belum tentu semua beli. Berita bagusnya adalah semakin banyak YouTuber komik yang membahas Reon juga. Oke. Shiver terutama ya, aku juga melihat banyak yang membahas. Makanya mungkin ya memang kita yang harus membantu. Membantu untuk agar Reon pada karena Reon itu satu-satunya penerbit komik Indonesia di luar Gramedia yang masih eksis. Dan kerasa banget strugglingnya mereka ya. Yang masih eksis. Jadi ini sekilas info juga, Reon sedang membuka PO komik-komik terbarunya. Sampai tanggal Format Tangkobon ada Tawur, ada Shiver 8, ada Green Legend Ramayana yang akhirnya lanjut, ya Allah aku udah. Iya, Mas Is. Ada banyak komiknya yang bisa dicek di Tokopedia juga. Tokopedia-nya Reon. Nah, menarik. Masalahnya adalah sekarang Reon kan nggak ada di Gramedia ya, karena kalau harus masuk Gramedia nanti kan terpotong lagi. Jadi satu-satunya cara kita bisa mendukung adalah beli dari Tokped resminya. Langsung ketemu user. Langsung ke. Jadi ya itulah mungkin yang the least we can do kali ya. Iya. Paling enggak untuk sekarang kalau emang itu yang bisa kita lakukan ya itulah. Dan masalahnya secara presentasi bukunya bagus, fisiknya bagus, udah semua proper. Nah, gambar-gambar yang komik-komik minimal yang masuk di sini gambarnya udah proper. Iya, buat teman-teman yang udah paham Reon ya udah paham lah sortirannya gimana. Kalau kita bandingkan dengan koloni horor dulu, koloni horor kan ada aku nggak terlalu semacam ini ya. Yang gambarnya juga masih, karena kan komikusnya belum berkembang ya, kita masih ada. Sekarang kita punya banyak komikus baik. Reon ini mau mewadahi, nih kalau kalian pengen debut di kita, menurutku ya, coba nih nulis Shiver. Karena Shiver tuh satu-satunya medium komik antologi yang masih bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan juga berarti dengan adanya lagi-lagi naiknya tren cerita-cerita yang beredar di komik, internet segala macam diangkat ke film, mudah-mudahan ada yang semoga ya. Udah ada sebenarnya komiknya Mas Sweta itu yang diangkat ke Maxstream. Ya. Udah ada. Nanti mungkin kita baca. Aku belum nonton ya, tapi komiknya aku udah baca. Mungkin nanti. Karena itu masa depan komik horor di Indonesia itu bagus. Harusnya bagus. Karena horor, publik kita dekat dengan horor. Apa yang kita pernah komedi sama horor atau komedi horor? Ya. Itu aja sih. Itu sih yang nggak mungkin mati di Indonesia sih. Ya. Mungkin itu aja kali ya konten kita soal Shiver ini, dan sedikit banyak promosi Reon. Ya, harus. Kita tidak di-endorse by the way, tapi tidak di-endorse sama Reon. Memang ini kepentingan pribadi. Ya karena ruang ngobrol sendiri pun memang nggak bisa dipungkiri isinya banyak komik. Jadi memang ya inilah dunia kita juga. Dan gimana ya, aku sama Daris akan nggak tahu akan rilis dalam waktu dekat atau enggak, tapi kita berusaha mengkampanyekan bahwa kita tuh punya konten yang 1 jam kurang lebih yang ngebahas, kita ngebongkar tentang dunia buku di Indonesia gitu. Belum tungguin rilis. aja gitu. Masih capek ngeditnya.
Atau nanti malah nggak usah diedit ya, daripada kelamaan. Dilihatlah nanti. Gitu sih. Oke teman-teman, makasih banyak yang udah dengerin obrolan kita, udah ikut ngobrol tentang Siver, tentang horor. Silakan kalian ikutan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Thank you.